Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan, yakni Desa Janti. Di masa silam, perjanjian Giyanti digunakan untuk meredam api konflik yang berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pecinan ternyata belum selesai. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan konflik mendapat hadiah sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan ketidakadilan. Salah seorang pangeran mengeluhkan hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Baron van Imhoff kemudian membuat keputusan yang membuat tanah itu tidak jadi milik Mangkubumi. Akhirnya, Mangkubumi minta izin kepada Pakubuwana II untuk membuang dia sampai tidak bisa kembali. Akhirnya, Mangkubumi diberi sangu 3.000 ril untuk jatah makan anak buah Mangkubumi. Mangkubumi pergi di malam hari. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit kompani Jawa mati berguguran. Perlawanan ini membuat Gubernur Jawa bagian utara, Nicholas Harting, mengambil tindakan untuk menyelamatkan wilayah operasionalnya melalui perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali berunding, Harting sepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang hendak ingin menjadi penguasa Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III. Nota tersebut berisi bahwa Pangeran Mangkubumi mendapat wilayahnya. Pada November 1754, menyatakan persetujuannya dengan VOC dan Mangkubumi. Surat tersebut disampaikan oleh PB3 kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong perjanjian besar yang dinamakan Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini menjadikan Jawa dibagi menjadi dua bagian, yang dikenal dengan istilah Paliahan Nagari. Hal ini menjadi awal mula Pangeran Mangkubumi naik tahta di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati Ngaloke Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Kemudian pada 15 Februari 1755 ada pertemuan membahas pembagian atribut-atribut keraton, antara lain keris yang diberikan ke Sultan Hamengkubuwana I, ada bahasa di mana Jogja meneruskan ada dialek yang disebut bahasa Bagongan. Kemudian tari yang kalau Jogja itu lebih gagah, Solo lebih halus. Kemudian ada blangkon. Kalau bahasa itu sebenarnya pengaruh lingkungan dan kebiasaan sehari-hari. Perubahannya kita tidak tahu apakah pada zaman Hamengkubuwana, apakah Diponegoro, atau zaman sesudahnya. Bahasa tidak bisa berubah dalam waktu 1-2 tahun. Bahasa bisa berubah harus dalam kurun waktu 20-50 tahun. Perjanjian Giyanti ini tidak merinci pada pembagian wilayah. Pembagian wilayah ini sepertinya dilakukan secara acak, sehingga
banyak wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Contohnya Jogja yang sekelilingnya wilayah Solo, begitupun sebaliknya, sehingga rawan terjadi konflik di antara kedua kerajaan tersebut. Kemudian pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said yang dikenal Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Mangkubumi tetap melakukan pemberontakan. Raden Mas Said juga Trapakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil menaklukkan satu kelompok pasukan VOC. Pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru dibangun di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya mengakhiri peperangan tersebut melalui penandatanganan perjanjian pada 1757, di mana Jawa kembali terbagi. Perjanjian ini juga membuat Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang dikenal Kadipaten Mangkunegaran. Kemudian pada 1813 di masa Gubernur Thomas Stamford Raffles, Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi sekitar 1940-an membuat empat kerajaan ini memiliki nasib yang berbeda yang berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di mana Keraton Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara kerajaan di Jogja menjadi daerah istimewa Yogyakarta. I miss you, baby.